Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Nah, pendengar di manapun Anda berada, untuk kabar pekan ini, ini kita sudah siapkan narasumber ini untuk kesempatan pagi hari ini ya. Ini? Ada Ibu Dr. Finuril Hidayati MPH. Ini beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini ya. Pendengar di manapun Anda berada, beberapa hari yang lalu diperingati Hari Perlindungan Anak Sedunia. Nah, kita sudah terhubung ya hari ini, jam ini dengan Ibu Dr. Finuril Hidayati MPH. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Nah, untuk membahas tentang Hari Perlindungan Anak Sedunia, tentang stop eksploitasi anak. Nah, mendengar selengkapnya kita akan rangkum kebersamaan kita dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Finuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Ibu. Alhamdulillah. Iya. Lama Suara tidak saya jumpa ini. kedengaran Alhamdulillah, jelas ya? terdengar dengan baik, Ibu. Ini Ibu di depan alun-alun Sragen ya ini ya? Iya. Itu hanya backgroundnya lah Alun-alun ya. Sragen gambarnya, tapi dekat dengan alun-alun Malang ini. Oh gitu ya, wah, alun-alun Malang loh. Ya. Dalam rangka weekend ya. Iya. Mumpung ada waktu luang kan, Iya, ziarah ke makam Bapak Ibu sekalian. Oh gitu, asli Malang sekalian mudik sekalian ini berarti ya. Ya. Baik, Ibu, ini berkaitan dengan Hari Perlindungan Anak Sedunia ini ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang ini, Bu, apa yang barangkali dokter sampaikan kepada para orang tua atau keluarga yang diamanai anak sebagai aset bangsa ini, Bu? Apa yang sebelumnya mohon maaf, untuk Hari Perlindungan itu jatuhnya tanggal berapa? Tanggal berapa? Oh iya. Ya. Jadi gini, Mas Firdaus dan Mas Ali. Namanya Mas Ali apa Mas Rahman nih? Mas Ali, Rahman boleh. Monggo saja Bu, santai mawon. Dan seluruh pendengar jaringan Persada FM di seluruh Indonesia, dan yang juga lagi akses via YouTube, via Instagram gitu ya, bahwa di dunia itu sebenarnya di masing-masing negara ada peringatan Hari Anak Nasional masing-masing. Tetapi yang untuk internasional itu ada dua sebenarnya. Yang satu itu 1 Juni. Itu ditetapkan sebagai International Children Days. Jadi hari internasional, Hari Perlindungan Anak Internasional. Karena ini dicetuskannya pada tahun 1950. Jadi 1 Juni 1950 dari Federasi Demokrasi Internasional Perempuan di Moskow. Jadi awal-awalnya ini yang banyak memperingati Hari Internasional, Hari Anak Internasional itu dari negara-negara komunis dan pasca komunis. Kemudian di tahun 59, tepatnya tanggal 20 November, dari United Nations General Assembly, jadi dari Majelis Umum PBB, menetapkan deklarasi hak anak, sehingga pada 20 November 1959 itu diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Jadi World Children's Day. Jadi ada International Children's Day. Kemudian kalau di Indonesia sendiri diperingati setiap tanggal 23 Juli karena Undang-Undang Kesejahteraan Anak itu ditetapkan pada tanggal 23 Juli tahun 1984. Sehingga dengan Kepres 44 1984 maka diperingati sebagai Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli. Tapi apapun itu sebenarnya intinya adalah kita pengen melindungi anak-anak kita, gitu ya. Apalagi kan kalau kita di Muslim kan, kalau kita lihat di ataupun ayat 15 bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah, cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ini bisa ada yang menafsirkan sebagai amanah, gitu ya. Kalau amanah kan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan jangan lupa bagaimana negara kita
20, 30, 100 tahun ke depan itu adalah bagaimana kita mendidik anak-anak dan melindungi anak-anak kita sekarang, karena mereka adalah aset bangsa Aset bangsa kita tadi. di masa depan kan gitu ya. Artinya, Makanya kemarin itu saya di WA Mas Firdaus Senin, waduh saya Senin pas ada acara, jadi bisanya baru hari ini. Maaf, harusnya saya jadwal Mas Senin Firman ya. mungkin, Mas Firman mungkin menyapa. Ya. Iya. Tidak mengapa Ibu. Artinya memang di setiap waktu kita bisa memberikan informasi untuk saudara-saudara kita semuanya tentunya gitu ya. Alhamdulillah. Di akhir pekan ini bisa ini tadi ya berbagi informasinya tentang jarang loh ya kita barangkali memperingati Hari Anak sedunia, kemudian bagaimana harus bersikap. Nah, ini kita juga jarang tersentuh barangkali kegiatan, event dan sebagainya begitu Ibu. Tadi barangkali apa yang coba Ibu sampaikan kepada para orang tua yang mempunyai anak begitu ya sebagai aset bangsa tadi Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang memiliki atau nanti kedepannya memiliki anak, jangan lupa bahwa anak itu aset, tetapi tidak untuk dieksploitasi. Aset masa depan, tetapi tidak untuk dieksploitasi. Jadi biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Dan jangan lupa mereka adalah great imitator. Mereka itu peniru yang luar biasa. Jadi kita apa yang kita lakukan dan kita perlakukan pada anak kemungkinan besar akan ditiru oleh anak. Jadi kalau orang tuanya itu hobi melakukan kekerasan, kemungkinan besar nanti dewasanya si anak akan meniru ya paling tidak meniru. Ya. Jadi nggak usah kita ngomel-ngomel, kita berikan contoh yang baik saja, anak insya Allah juga akan melihat bahwa ini contoh yang baik. Kemudian tadi dikatakan eksploitasi begitu. Kalau boleh diinformasikan ini Ibu, batasan eksploitasi kepada anak ini apa ya? Apakah ada batasan-batasan tertentu begitu ya? Hanya sekedar bisa jadi menasehati atau ya ada sedikit mungkin tekanan, pukulan sedikit dalam rangka untuk kebaikan sebenarnya, tetapi apakah itu juga bisa dikatakan eksploitasi Bu? Ya. Jadi para pendengar Persada FM dan seluruh jaringannya, kita kasih batasan dulu ya. Yang namanya anak itu kalau Undang-Undang Perlindungan Anak 23/2022 yang kemudian ada revisi di 35/2014, anak itu usianya 18 tahun ya. Maksimal 18. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu batas usia anak disebut anak adalah 18 tahun. Nah, kemudian apa sih eksploitasi? Kalau anak saya itu sholatnya rada lelet, kemudian saya ingatkan dengan kata-kata nggak bisa, kemudian disentil kupingnya, itu disebut sebagai eksploitasi kan gitu ya? Jadi eksploitasi itu pada prinsipnya adalah perbuatan yang ini konteks pada anak ya, memanfaatkan anak sesuai kehendak orang yang melakukan eksploitasi untuk kepentingannya sendiri. Jadi untuk kepentingan orang itu sendiri bisa dilakukan oleh keluarga, oleh orang tua dalam hal ini, atau oleh orang lain. Dan tindakan itu akan mengganggu tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental. Jadi pada prinsipnya kalau kita mendidik anak, kemudian dengan cara Rasulullah kan juga ngajari ya, kalau ngajari kan ingatkan dengan kata-kata dulu, kalau tidak bisa sambil dikasih contoh, kalau tidak bisa ya dipukullah pada tempat yang tidak menyakiti gitu ya, gitu. Jadi kalau orang tua saya dulu itu kalau saya mulai ya namanya anak-anak kadang ya kalau sudah main sudah ada azan gitu ndak segera ini, jadi bukan dijewer tapi kuping saya itu cuma diginikan. Jadi seperti dijewer, tapi itu sudah mak jelek di hati kalau sudah bapak pegang kuping saya, cuman pegang aja, sholat dulu, itu sudah mak jelek itu ya. Jadi itu bukan eksploitasi, tapi sekali lagi kuncinya kata eksploitasi itu memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi dan mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik maupun mental. Jadi gitu yang kalau garis besarnya ini yang berdampak mengganggu pada si anak ya. Kembang anak. Ya.
Kalau baik fisik dilihat, maupun mental. kalau dilihat kan banyak yang kita di jalan ada pengemis dengan bayi, Ya. dengan anak, ataupun Ya. artis-artis anak yang dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, mungkin untuk proses Jadi syuting itu aja kan ya. luar biasa ya jam tayang Ya. pengerjaannya. Ini seperti itu Ya. mungkin ya Bu ya. Ya. Jadi kembali kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, eksploitasi itu bisa eksploitasi ekonomi, kayak tadi ya. Jadi anaknya kadang-kadang juga bukan anaknya sendiri itu kan. Iya, Digendong gitu aja Bayi, pokoknya. kemudian digendong, malah kadang-kadang disewakan gitu itu. Oh iya, ada kasusnya Digendong, juga ya. Ya, jadi digendong, kemudian biar dikasihani orang di lampu merah, kemudian disuruh ngemis gitu ya. Kemudian atau pekerja anak. Kita tahu bahwa kalau pekerja anak itu bayarannya biasanya kan lebih murah. Sehingga dulu zaman sebelum revolusi industri itu kan ada banyak pekerja anak yang dibayar murah, tetapi dia diminta bekerja seperti orang dewasa. Ya, itu juga eksploitasi secara ekonomi. Kemudian yang tadi dibilang, Mas, ya mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat pada artis-artis cilik atau anaknya artis gitu ya. Kalau itu sampai mengganggu tumbuh kembang anak dan mentalnya, maka itu dianggap eksploitasi. Makanya ada Komisi Perlindungan Anak ya untuk yang bisa mengawasi itu. Jadi eksploitasi ekonomi. Kemudian ada eksploitasi sosial. Ini secara emosional dan sosial anak menjadi terhambat, menjadi terganggu. Misalnya sok dibully, ya, atau kadang-kadang orang tua sendiri yang sadar atau tidak sadar itu sebenarnya membuli anaknya sendiri. Contoh, kalau manggil anaknya, dut, 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 Iya benar. Atau kadang-kadang manggilnya kribo gitu. Itu kadang-kadang juga sadar atau tidak sadar itu sebenarnya mengganggu secara emosional anak, dia menjadi minder kan. Kadang-kadang aku daranin tuh Bu kan, kadang-kadang begitu. Kemudian yang juga tidak sedikit terjadi adalah eksploitasi seksual. Jadi perkosaan atau tidak sampai perkosaan. Kalau penjenengan pernah mendengar kasus-kasus pornografi, jadi anak ditelanjangi kemudian difilmkan kemudian disebar melalui medsos, itu juga tidak sedikit terjadi. Nah, ini trauma secara psikis luar biasa, terutama pada anak perempuan ya. Tapi sebenarnya eksploitasi sosial bisa aja tidak hanya pada anak perempuan. Pada pedofilia yang pada anak laki-laki kan juga tidak sedikit gitu. Jadi kekerasan pada eksploitasi pada anak itu tadi ya, ekonomi, sosial dan seksual. Nah, kalau menurut hak-hak anak pada korban, perlindungan korban dan perlindungan kesehatannya, sebenarnya di WHO sendiri itu juga sudah ada beberapa klasifikasi yang disebut sebagai kekerasan pada anak. Mulai dari kekerasan fisik, jadi bisa dipukul, bisa ditampar. Kadang-kadang kan ada ya orang tua yang moroan tangan itu kan kadang-kadang. Iya. Apa-apa ya langsung plek, apa-apa plek gitu ya. Iya, apa sih plak-plek gitu ya. Kemudian ada kekerasan emosional. Kekerasan emosional itu bisa dengan mengancam, menakut-nakuti, yang kadang-kadang yang dipakai untuk menakut-nakuti itu juga nggak pas. Ojo nangis tuh, aneh dokter suntik wengko. Nah, itu juga nggak pas juga, anak jadi takut sama dokter gitu ya. Kemudian kekerasan seksual, ini yang juga tidak sedikit kasusnya, mulai dari tadi pornografi sampai perkosaan pada anak. Kemudian pengabaian dan penelantaran, nggak jarang kan ditemukan anak dibuang dalam tanda kutip, gitu ya, bayi gitu ya, ditaruh di depan masjid, ditaruh di depan panti asuhan, atau kadang-kadang ditaruh aja di rumah orang, itu karena memang barangkali memang kehamilannya tidak diinginkan. Kemudian yang kekerasan ekonomi tadi ya, yang dieksploitasi, jadi anak di bawah umur
dipaksa untuk bekerja dengan motif ekonomi. Kadang-kadang prostitusi anak itu kan juga termasuk motif ekonomi maupun seksual kan? Iya. Itu juga juga kadang-kadang human trafficking itu juga anak-anak korbannya. Gitu. Iya. Iya. Apa namanya? Bagaimana dengan kondisi di Sragen, Ibu? Apakah tingkat eksploitasi anak ini seperti apa, Pak? Bu, perkembangannya sekarang? Ya, kalau kita melihat data nasional ya tahun 2022 yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak, jumlah pelaporan kasus itu 4.683. Ini laporan yang masuk loh ya. Belum yang masuk, bisa masih lebih banyak lagi. Iya, karena kadang-kadang gini, ini fenomena gunung es. Jadi kadang-kadang yang terjadi, mohon maaf nih, misalnya pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak oleh anak. Kan bisa terjadi tuh. Jadi pelakunya juga anak gitu ya. Teman-temannya begitu orang tuanya terus kemudian gak usah lapor, dah selesaikan secara kekeluargaan, kan bisa terjadi seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya tidak pas ya, tetap harus ada perlindungan khusus seperti itu. Nah, kalau di Sragen sendiri kami itu ada beberapa layanan untuk anak. Dan jadi yang paling sebuah lembaga di bawah Dinsos itu ada Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif. Ini kita dulu mendirikannya dibantu oleh UNICEF dan Yayasan Sebaya. Itu kita dirikan tempat untuk berbagai pelayanan anak. Jadi tidak hanya anak dengan berhadapan dengan hukum, kemudian anak korban kekerasan, kemudian nunsewu anak-anak dari deportan terduga teroris, itu juga punya hak untuk dilindungi. Kami juga memfasilitasi anak yang adopsi anak itu, walaupun keputusannya dari provinsi, tapi kita yang membantu memfasilitasi. Kemudian masa COVID-19, anak-anak yang bapak atau ibunya atau bapak ibunya meninggal karena COVID-19 itu juga ada di kami untuk layanannya. Kemudian sampai hal-hal yang simple. Ada anak kebetulan dia yatim piatu, tinggal sama temannya, dia pengen ganti nama. Karena hak identitas itu adalah hak anak. Iya. Jadi kalau dibilang apalah arti sebuah nama, berarti sekali. Itu salah satu hak anak untuk memberikan nama atau identitas yang baik. Kebetulan namanya itu mengandung unsur-unsur bahasa asing yang dia menjadi tidak nyaman karena dibully sama teman-temannya. Pada saat kita tanya, kebetulan anak ini juga yatim piatu karena COVID-19, kita tanya, pengennya apa pengennya. Yang lain-lain pada saya pengen HP, saya pengen apa gitu, dia pengen saya pengen ganti nama Bunda. Nah, itu kita bantu. Jadi sampai pengesahan di pengadilan negeri kita bantu. Gitu ya. Nah, jadi layanan perlindungan anak selain kami di Dinas Sosial itu kan ada Dinas KB P3A. Jadi Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak itu kan juga ada. Nah, dia di mereka juga ada P2TP2A. Kemudian yang penting lagi ada forum anak loh. Mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai di tingkat desa. Sampai jadi tingkat forum desa ada. Anak ini isinya adalah anak-anak. Mereka yang punya kepedulian untuk menjadi pelopor dan pelapor. Jadi termasuk titik awal barangkali ketika ada kasus eksploitasi atau kekerasan, ini bisa langsung ke yang forum anak terendah tadi ya, yang ada di desa tadi gitu ya. Paling rendah desa tingkatnya. Kadang-kadang ya. itu kan anak-anak itu lebih suka cerita curhatnya kan sama teman sebaya ya. Teman-temannya betul. Nah, mereka lah anak-anak kita yang ada di forum anak ini, namanya forum anak Sukowati. Iya, betul itu sekali ini. Ada sebagai pelopor dan pelapor. Kenapa pelopor? Mereka inilah yang menjadi motor-motor penggerak atas hak-hak anak. Kemudian menjadi pelapor, mereka juga bisa tempat curhat. Mereka akan mengkomunikasikan dengan P2TP2A
untuk melaporkan bahwa kasusnya ada seperti ini, dan dengan catatan kasus apapun pada anak, baik itu anak yang melanggar hukum, anak berhadapan dengan hukum, atau anak yang juga sebagai korban maupun pelaku kekerasan, itu semuanya tetap harus dilindungi identitasnya. Jadi kalau saya itu paling getol kalau ada berita tentang pelecehan seksual pada anak misalnya, kemudian ada nun sewu, para jurnalis wartawan itu meliput, saya pasti akan tekankan, saya tidak kasih Anda memberikan foto, menampakkan wajahnya, tubuhnya sekalipun. Jadi harus di-blur. Kemudian nama tidak boleh disebut, gitu ya. Jadi harus alias gitu ya, seperti itu. Kemudian alamat juga tidak boleh disebut secara detail eksplisit. Kalau Anda mau menyebutkan di Sragen gitu saja monggo. Tapi kalau secara eksplisit kecamatan, desa, RT, RW sama aja dicari lah. Langsung ketemu kalau gitu ya. Langsung ketemu pasti kan, apalagi kalau menjadi berita. Jadi perlindungan anak itu bagian dari pada mereka loh ya, yang sedang bermasalah. Bukan berarti kalau sudah pelaku, kan juga pelaku kejahatan juga tidak sedikit yang anak toh. Itu juga tetap haknya sebagai anak tetap harus dilindungi. Memang di sisi lain kan banyak yang aduh lah nakale koyo ngono isik gitu. Tapi mereka kan punya hak. Iya. Kadang-kadang anyele yo gitu. Maunya kan harus lah itu digecek kan misalkan. Tapi memang ada haknya ya harus. Tetap harus dilindungi bahwa kita tidak tahu bahwa ya kembali kepada Allah itu maha membolak-balikkan hati seseorang ya kan. Maka ketika kita punya kewajiban untuk melindungi anak-anak, termasuk anak yang bermasalah dengan hukum, ya sambil berdoa, sambil kita dekati, batu saja dikasih tetes air, lama-lama juga berlubang kan. Masa ya masa iya gitu kan akan gitu keras ya. Terus ya. Iya. Baik Ibu, luar biasa ini ya yang disampaikan ini tentang bagaimana kita peduli dengan anak, sayang kepada anak. Semoga gitu kan. ketika Lebaran itu tidak termasuk eksploitasi ekonomi anak loh ya. Kalau Mas Miftah ke tempat baik ke anaknya. Iya. Terus yang megang bapak ibunya. Sini lihat tak simpen kan. Ya, itu mulai eksploitasi. Simpan ke ibu ya gitu ya. Itu adalah awal mula. Tapi itu ya hanya sekedar inilah Bu ya. Artinya ya tidak mengapa lah Bang Yo. Ya. Jadi negara pun sebenarnya juga cukup ini ya. Ada kota layak anak, anugerah kota layak anak gitu ya, yang ada leveling gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar penghargaan sebuah piala atau selembar sertifikat, tetapi ini adalah pengingat kita, pemerintah daerah, bahwa ada hak-hak anak yang harus dilindungi, gitu ya. Karena anak banyak tuh. Nah itu yang kita, dan dimulai dari lingkup terkecil dari anak, keluarga dan masyarakat. Nah itu yang jadi pengingat buat kita. Ya, yang terakhir ini Bu barangkali yang ingin disampaikan pesan untuk pendengar semuanya, pemirsa semuanya tentang apa ya Hari Anak ini, bagaimana kepedulian kita tentang anak ini. Meskipun kadang-kadang kita juga ada satu ketika barangkali anak yang sudah keterlaluan, misalkan kita benci sekali dengan anak itu. Tapi apa ini yang coba Ibu sampaikan pesan sekali dilakukan. Para pendengar Persada FM, Mas Firdaus, Mas Ali, di Hari Anak Internasional tahun 2023, ini tema yang diambil adalah merangkul generasi masa depan. Jadi anak-anak itu kita rangkul dengan segala keunikannya. Dan kita, para dewasa ini harus ingat, anak bukanlah dewasa mini, tetapi mereka harus diperlakukan sesuai usianya, sesuai perkembangan fisik maupun mentalnya. Mari kita lindungi dan mari kita muliakan. Kalau kita mendengar, kita membaca hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah,
aku mendengar Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka. Anak-anak ini kita lindungi, kita muliakan, kita didik, dimulai dari lingkungan terkecil, dari keluarga. Mereka adalah aset bangsa kita ke depan. Bagaimana agama kita, bangsa kita ke depan adalah bagaimana kita memperlakukan anak-anak. Yang namanya anak dengan segala perilakunya, kadang-kadang karena lingkungan, karena bacaan, karena tontonan, kemudian terjadi kesalahan pada anak, mari kita ingatkan, mari kita didik, tapi tetap dengan melindungi hak-haknya. Siapapun bisa berubah, manusia tempatnya salah dan dosa, begitu juga anak bisa salah, tetapi tugas orang dewasa adalah melindungi mereka atas haknya dengan tetap mendidik dengan cara yang benar. Itulah barangkali sedikit di weekend hari Sabtu obrolan bersama teman-teman dari Persada FM seluruh Indonesia. Ini kalau Ibu kita Ibu Finura atau Ibu Hidayat ini? Saya biasanya dipanggil Bu Fin. Mbak juga Bu Fin. Kelihatannya belum terlalu tua. Oh gitu ya, udah masa Mbak Fin ya nggak patut ya. Ya. Baik, terima kasih nih Bu ya, waktunya, informasinya, diskusinya pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kita semuanya ini. Kalau ada waktu lagi nanti bisa kembali ke Persada FM lagi Bu ya untuk berbagi informasi. Insya Allah, dan mohon maaf ya Pak Fido, saya harusnya Senin di Suara Sukowati menyapa, tetapi karena saya ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, mohon maaf. Boleh. Terwakili hari ini Ibu, enggak apa-apa. Baik. Terima kasih. Terima kasih nih Ibu ya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menikmati hari akhir pekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Kabar pekan ini. Dr. Finuril Hidayati MBH, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen sudah menjadi tamu kita hari ini di Kabar Pekan ini ya, membahas pelindungan. Ternyata banyak ya hak-hak dari anak ini ya, dan batasannya sampai 18 tahun. 18 tahun. Dikatakan itu anak ya dari 0 sampai terkait 18 tahun berarti ya. ABH, anak yang berhadapan dengan hukum tadi ya, hak dan kewajibannya batasnya di 18 tahun ini. Setelah 18 tahun berarti sudah masuk kategori berikutnya ya. Itu tadi, selain itu juga memang kuang pusakum wa ahlikum naro ya, sebagai orang tua juga termasuk ini melindungi, memberikan hak dan kewajiban pada anak ini. Ya, luar biasa rekan Miftah ya. Kita akan hadirkan kembali banyak informasi yang lainnya. Tetap bersama kami di Kabar Persada akhir pekan. Radio Persada.